kita sendiri yang nggak merasa bahagia. Nah, oleh sebab itu pada siang hari ini marilah kita sama-sama berbahagia, karena untuk bisa seperti ini tidak semua orang. Bayangkan saudara-saudara kita yang masih berada di rumah sakit. Dia tidak bisa bahagia, sedang menerima istilahnya cobaan dari Allah. Dan kita alhamdulillah hari ini diberi kebahagiaan sehat walafiat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Koprumnas yaitu kepanjangannya Koperasi Konsumen Perumahan Umum Nasional Syariah. Nah, jadi cukup panjang itu. Koperasi Konsumen Perumahan Umum Nasional Syariah. Jadi kooperasinya konsumen yang ingin punya rumah dan bersifat umum secara nasional tapi berakhlak syariah. Nah, jadi itulah Koprumnas. Ya, ada koperasi bisa menyiapkan rumah, tetapi belum tentu dia berakhlak syariah. Kalau dia kooperasinya bukan kooperasi syariah, nah, kita ada kooperasi yang berakhlak syariah dan bersifat umum secara nasional. Walaupun saat ini kita baru mampu menyediakan lokasi 32 lokasi dari 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi di Indonesia ini punya 514 kabupaten kota. Kita baru 32. Ya, target Koprumnas 100%. Kabupaten kota ada Koprumnasnya. Karena dengan 100% berarti kita membantu saudara mempunyai rumah, bisa mempunyai rumah dengan syarat-syarat yang sangat lunak. Ya, karena syaratnya kita tahu Koprumnas itu nggak neko-neko. Cuma dua, punya KTP, NKRI, dan Muslim. Syarat kedua, punya napas. Jadi kalau yang bernapas sudah pasti bisa punya rumah di Koprumnas. Asal ya dia mau ikhtiar. Ya, ikhtiar apa? Ya berusaha bagaimana untuk bisa membayar simpanan pokok dan simpanan wajib anggota Koprumnas. Nah, ini juga bapak-bapak dan ibu-ibu harus paham, Koprumnas ini memang menjual rumah. Menjual rumah hanya kepada anggota, yaitu anggota Koprumnas. Diangsur melalui simpanan wajib anggota. Jadi pusing kan? Menjual rumah kepada anggota dengan cara diangsur tanpa DP, tanpa riba, tanpa BI checking, tanpa slip gaji kepada anggota melalui simpanan wajib yang merupakan angsuran rumah. Nah, coba, ada yang bisa menerjemahkan nggak itu? Apa bedanya angsuran rumah developer syariah dengan angsuran rumah Koprumnas? Beda. Kalau angsuran rumah developer syariah yang bukan koperasi, angsuran rumahnya ya angsuran rumah. Ya. Kalau dia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan nggak ngangsur, hangus. Tapi kalau Koprumnas, angsuran rumahnya merupakan simpanan wajib anggota. Kalau dia tidak mengangsur 6 bulan berturut-turut, dia dinyatakan keluar dari anggota karena nggak melaksanakan kewajibannya. Dan uang yang sudah disimpankan kepada Koprumnas kita kembalikan setelah 2 tahun.
Kenapa harus setelah 2 tahun? Kan kita Koperumnas ini tidak pinjam uang dari bank, tidak pinjam uang dari investor. Walaupun banyak yang menawari. Koperumnas kalau mau saja pinjam uang ditawari oleh bank syariah atau investor, dia yang punya uang mau bagi hasil, bisa. Dengan cara kita bangun dulu rumah, kita tawarkan kepada anggota, anggota baru ngangsur 1 bulan, 2 bulan langsung masuk rumah. Tapi biasanya investor itu harus ada kompensasi. Nggak mungkin dia mengeluarkan uang kalau tidak ada profit oriented, tidak ada kompensasi. Biasanya bagi hasil. Keuntungan bersih, berapa persen Koperumnas, berapa persen investor. Biasanya begitu. Yang kedua, kalau investor, yang penting 1 bulan berapa mau dicicil, pokok plus keuntungan. Yang begitu Koperumnas tidak mau. Karena pertama, pasti suatu saat ada hal-hal yang tidak terpenuhi, akan ribut, akan bermasalah, sehingga saling menzolimi. Nilai syariahnya hilang. Karena salah satu esensi dari syariah adalah antara pengurus dengan anggota tidak boleh saling menzolimi. Itu penting. Yaitu caranya untuk tidak bisa saling menzolimi, pengurus harus melaksanakan kewajibannya, ya, dan juga pasti ada haknya. Anggota juga harus melaksanakan kewajibannya dan ada haknya. Jadi masing-masing punya hak dan kewajiban masing-masing. Kalau itu dilaksanakan, selesai, nggak ada masalah. Nah, salah satu hak dan kewajiban anggota dan pengurus sudah tertuang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperumnas. Ya, pelajari itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota Koperumnas, hukumnya wajib mempelajari, menguasai, meyakini anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperumnas, dan sekaligus menjalani. Nah, ya. Jangan dibaca tapi nggak dijalani. Nah, salah satu menjalani anggaran dasar anggaran rumah tangga Koperumnas adalah membayar simpanan wajib tepat waktu. Karena dengan membayar simpanan wajib tepat waktu, darah Koperumnas akan sirkulasi normal. Ya. Karena darah Koperumnas adalah merupakan simpanan wajib anggota. Dari mana lagi? Sumber pendanaan kita hanya dari simpanan wajib anggota. Ya. Kalau simpanan wajib anggota lancar, selesai. Karena semua sudah kita atur sesuai dengan proporsinya masing-masing. Simpanan wajib saat ini 1,5 juta. Ini sudah kita alokasikan, sudah dibagi habis. Dari 1,5 juta, 300.000 per anggota yang nyimpan digunakan untuk angsuran tanah per bulan. 200.000 dari simpanan wajib anggota digunakan untuk fee marketing para agen dan para cabang mandiri atau CEM dan biaya operasional karyawan dan pengurus. Yang 1 juta digunakan cadangan untuk pembangunan rumah yang tidak boleh diganggu-gugat. Itu 100% 1 juta itu untuk pembangunan rumah. Jadi kalau 24 bulan anggota sudah mempunyai cadangan untuk pembangunan rumah 24 juta. Nah, tahun ketiga masuk rumah. Nah,
Apakah bisa? 2 tahun itu masuk rumah? Bisa. Dengan 2 tahun Bapak dan Ibu mengangsur simpanan wajib, maka akan terkumpul 24 juta. Di lokasi sudah terwujud konstruksi bangunan tipe 36. Ya, silakan Bu Putri. Kalau di Koprunas, ketua harus duluan. Nah, bendahara belakangan. Tapi nggak apa-apa. Ya, karena memang harus begitu aturannya. Tapi kalau terima gaji, ketua harus duluan. Ya, jadi mana tadi? Nah, 24 juta itu digunakan untuk konstruksi atau RIS-Ditak namanya. Apa singkatan juga itu? RIS, rumah instan sederhana Desko Pracetak. Jadi ini ciri khas kita. Ya. Rumah instan sederhana RIS-nya, rumah instan sederhana taknya Pracetak. Nah, ya jangan usah pakai Desko ya, Pracetak. Rumah instan sederhana Pracetak. Jadi kita sudah punya 2 mesin cetak yang 1 bulan 1 mesin cetak bisa mencetak 30 unit rumah. Berarti kalau 2 mesin cetak 1 bulan kita bisa mencetak 60 rumah. Tapi kita kurang. Karena anggota kita sekarang sudah 20.000. Baru 2 tahun Koprumnas hadir, ya, di mana angsuran pertama, lokasi pertama yang sudah 2 tahun adalah Jonggol. Sampai hari ini kita sudah 20.000 anggota kurang lebih dan sudah 32 lokasi. Kita punya 2 cetakan. Insya Allah nanti setiap lokasi 1 alat cetak kita taruh di lokasi. Itu konsep kita. Dan kita juga punya alat cetak unit. Nah, ini unit. Sayang ini harusnya dilihat tadi. Unit. Kan ada kemarin. Ya, jadi kamu harus stand by kalau unit. Unit. Kalau keluar Monas harus keluar Monas. Jadi unit ini adalah solokan yang kita cetak. Ya, Nak. Ya. Kalau bisa. Jadi solokannya besar. Lebar solokan 50 cm dengan tebal 7 cm. Dalamnya 50 cm. Jadi betul-betul ideal. Tidak akan terjadi pemampetan dan kuat. Karena saya bikin dengan K250. Sama dengan kekuatan jembatan. Mana itu? Bentar Pak lagi di. Udah Bapak lah ngomong aja nanti ya. Keluar. Itu jadi kita sudah punya 3 unit mesin cetak RIS-Ditak dan mesin cetak unit. Jadi kita menginginkan kualitas, ya, kualitas dari rumah Koprumnas betul-betul kualitas yang prima. Yang misal kasarnya apa istilahnya dengan rumah sederhana berkualitas real estate. Nah, itu. Karena tujuan kita ini bukan komersil, tapi tujuan kita adalah ibadah kepada sesama anggota. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, karena kita ini sudah memiliki 2 alat cetak, insya Allah bulan Agustus kita mohon doanya pada lokasi pertama, yaitu di Jonggol, kita akan
menyerahkan kunci kepada anggota. Nah ini Risditak ini. Ya, coba. Udah jadinya mana coba? Nah, udah jadinya malam. Dia enggak. Nah, harusnya diperlihatkan udah jadinya. Udah jadinya agak malam Pak, soalnya dari tadi malam. Nanti minta foto. Kamu nanti minta fotoin lagi sama Mbak Cynthia. Jadi gitu. Dia nak minta foto sama Cynthia Yudit ya. Suruh jadi foto, jelas. Yudit U. Foto. Jadi depan rumah tuh solokan memanjang. Itu luar biasa. Ini cetakannya ini. Di sini nggak bisa. Ya. Ya. Bikin. Ya. Jadi ini kita jadi produk Koperumnas ini harus betul-betul memang produk punya rumah sendiri karena ini adalah milik kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya. Saya kalau hanya berdasarkan komersil, ada orang yang punya uang pengen beli ke Koperumnas 50 unit. Saya tolak. Silakan Pak, 50 unit tapi Bapak harus bisa membuktikan 50 KTP dan 50 orangnya ke situ. Karena kita tidak butuh itu. Ya. Saya tidak butuh uang. Karena kita developer kita ada developer PIB. Nah, bukan dengan developer konvensional. Apalagi itu PIB. P-nya itu perintah Allah, I-nya ibadah pada Allah, B-nya berkah dari Allah. Nah, jadi Koperumnas ini adalah betul-betul ya, developer PIB. Karena kita perintah Allah, apa perintah Allah? Karena kita memberantas riba. Ya. Jadi betul-betul kita ini memberantas riba. Tidak ada telat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu dikenakan denda. Haram bagi kita. Ya. Ini esensi daripada syariah. Yang kedua, dari awal jadi anggota, transaksi kita, lokasi Balikpapan saat ini 200 berapa Balikpapan? Balikpapan 250. 250 juta. Tajur 200. Jadi ada tarifnya, terserah. Mau yang mana? Mau di Daru, lain-lain. Tergantung kita pembelian tanahnya. Ya. Pembelian tanahnya tinggi ya gimana kita harus tinggikan lagi kan. Nah itu jadi, nah setelah ditransaksikan, oke saya setuju, yang di Jonggol atau yang di Balikpapan tanda tangan, langsung dibagi 1,5 juta. Nah, ini namanya diskriminasi. Kalau kita dikasih, yang lain harus dikasih. Dikasih, dikelilingin, Bapak dulu yang tua. Yang lain dulu, saya enggak, ini manis-manis nggak bisa. Yang ini ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap Bapak dan Ibu memahami bahwa Koperumnas ini adalah milik Bapak Ibu. Nah ini jadi namanya koperasi. Koperasi adalah semua pasti tahu, karena koperasi adalah soko guru ekonomi rakyat, lain dengan PT, perseroan terbatas. Ya, saya kalau PT itu sudah bosan Pak, karena saya bikin PT Development 5 PT perseroan terbatas yang saya bangun perumahan, dan saya di developer dari tahun 95 sampai 2017, 25 tahun. Saya istiqomah, nggak pernah pindah-pindah profesi. Developer. Dan lagi, saya juga adalah pendiri asosiasi developer terbesar di Indonesia. Jadi di Indonesia ada 3 asosiasi developer terbesar. Satu Ray, itu yang mendirikan Pak Ciputra. Itu 50 tahun yang lalu. Yang kedua Apersi.
singkatan dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia. Itu saya dirikan tahun 98. Saya pendirinya, saya ketua umum pertamanya. 98. Kemudian saya mendirikan lagi APRNAS, Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional. Itu saya dirikan tahun 2009. Saya ketua umum pertamanya. Nah, jadi di Indonesia ada 3 asosiasi developer yang terbesar. REI didirikan Pak Ciputra, Apersi dan APRNAS didirikan Aris Suwirya. Alhamdulillah, sejak 1 Januari 2018, saya sudah tidak lagi berkecimpung di 2 asosiasi itu. Saya langsung mendirikan Koperumnas. Walaupun itu saya yang bikin, karena saya sudah beda keyakinan, beda cara, maka saya tidak ikut campur lagi di 2 asosiasi itu. Saya hanya sebagai dewan pendiri. Ibaratkan minyak dengan air. Kalau asosiasi yang saya dirikan itu selalu hidup dari uang bank, sedangkan Koperumnas selalu hidup dari uang anggota. Jadi beda. Oleh sebab itu nggak bisa dicampur. Kalau yang 2 asosiasi itu hidup pakai riba, kalau Koperumnas hidup tanpa riba. Merupakan hidayah dari Allah. Saya sekarang sudah bahagia, sudah tidak lagi memikirkan bunga-bunga bank, karena selama 25 tahun, ya memang developer banyak uang. Jadi Bapak dan Ibu kalau pengen banyak uang, jadilah developer. Tapi banyak uang dan makan riba. Nah, sekarang sudah saya kasih jalan lain. Bapak bisa banyak uang tanpa, yaitu di Koperumnas. Nah, ya, dan pendapatannya tidak kalah dengan pendapatan developer pakai riba. Di Koperumnas, Bapak Ibu, asalkan memang bersedia untuk ikhtiar dan cari rezeki di Koperumnas, bisa punya rumah, bisa punya uang setiap bulan. Nah, itu bayang, aneh kan? Rumah punya, uang dapat. Kok bisa begitu? Nah, inilah kehebatan Koperumnas. Di Koperumnas itu ada yang dikenal badan pengurus. Saya, Bu Putri, Aisyah, ada badan pengurus. Di Koperumnas ada yang namanya manajer lokasi atau CEM. Ini orang adalah betul-betul yang saya produk, yang dicetak oleh Koperumnas, orang yang akan mendapatkan keuntungan besar. Nah, itu karena seorang manajer lokasi atau CEM akan mendapatkan bagi hasil keuntungan dari keuntungan Koperumnas sebesar 40% per rumah. Dari keuntungan per rumah. Karena baik developer konvensional maupun developer nas punya keuntungan karena kita dagang rumah. Makanya Bapak Ibu jangan kaget, jangan heran kalau lihat developer itu keren-keren para direkturnya. Waktu saya jadi developer konvensional, Pak, rumah sederhana, rumah subsidi, tipe 36 saya bangun. Saya punya untung 30 juta satu rumah bersih. 1 tahun saya bangun 300 rumah. Berapa saya punya uang per tahun? 300 kali 30 juta berapa? 9 miliar.
dari tahun 96 sampai 2017. Jadi kalau saya masalah uang itu saya nggak pusing. Cuma bahaya juga, namanya makan uang riba, banyak hambatan, gangguan, rintangan, cobaannya. Ada saja. Saya alami. Ditipu lah, ini udah banyak macam-macam. Alhamdulillah. Karena saya sejak 2000 saat ini hidup saya tenang. Waktu saya di developer dulu, pakaian apa sih yang saya nggak beli? Orang rumah saya saja berderet sama rumah menteri kok. Saya beli, duit banyak. Itu rumah saya, sebelah kiri saya kan bekas menteri Kumham. Terus sebelah kanan saya bergandengan dengan Idrus Marham, menteri sosial. Ada lagi jenderal bintang 3, para dirjen, banyak sih. Saya udah developer. Tapi saya nggak bangga, karena pada saat itu saya belum sadar. Setelah saya sadar, ternyata saya sudah melabrak surat Al-Baqarah ayat 279. Siapa yang bermain riba, sama saja mengajak perang denganku dan Rasulku. Itu firman Allah. Jadi selama 25 tahun saya ini perang sama Allah. Untung Allah masih sayang. Tidak di Kalau pinjam uang di BTN itu, saya pinjam 5 miliar, itu bunganya 1 tahun 13%. Saya harus bayar bunganya saja kalau 5M itu 25 juta per bulan. Jadi developer itu sebenarnya jantungnya berdebar terus. Saya pinjam 5M, dikasih waktu 2 tahun harus lunas. Makanya cepat-cepat saya bangun rumah. Jadi developer itu dengan 5 miliar dalam waktu 6 bulan harus jadi 300 rumah. Kalau enggak, dimakan bunga terus kan. Setelah rumah jadi langsung dijual KPR kan. Dari uang KPR itulah untuk bayar yang 5 miliar. Itu developer tuh, makanya jangan tanya kalau kualitasnya ya karena cepat. Nah, itu yang saya lakukan terus berlomba. Nah, udah setelah itu ada yang kita masih manusiawi, kualitasnya tetap baik, ada yang disenggol aja runtuh gitu kan. Itu banyak itu. Batako yang masih basah udah tempel-tempelin itu. Cuma rumah-rumah subsidi, gampang hancur. Nah, dari itu semua saya berpikir ini akibat riba. Dan ternyata dampak dari riba ini luar biasa. Dari anggota Apersi dan Apernas yang saya dirikan, sekarang anggota developer seluruh Indonesia sudah ada 9.000. 75% bangkrut. Hancur oleh riba. Kenapa? Dia sudah bangun rumah, pinjam dari bank, sudah jadi 300 rumah, di KPR-nya 300 orang, diseleksi oleh bank, yang lulus cuma 5. Rumahnya nganggur. Kita cari lagi, nggak lulus juga, karena syaratnya berat. Bank itu memberikan syarat, 1, MBR atau PNS TNI Polri yang memenuhi syarat KPR, lulus dari BI checking. Apa tuh BI checking? BI checking adalah kelakuan si PNS atau TNI Polri yang pernah ngambil leasing
motor atau mobil yang selama 6 bulan berturut-turut nggak ngangsur dan mobilnya dijabal oleh leasing. Dia pikir kalau motor mobil diambil udah lunas kan? Tidak. Yang 6 bulan itu nyangsung di Bank Indonesia dilaporkan oleh leasing. Itulah yang BI checking. Dia masih punya utang ke leasing. Padahal motornya udah diambil. Kalau itu diselesaikan seumur-umur itu, apa kredit nggak akan diterima. Karena pada saat KPR, Pak, mana KTP-nya, Pak? Aris diketik website BI Bank Indonesia. Aris Wirya. Kol 6. Aduh, Pak, Bapak ini BI checkingnya kol 6. Selesaikan dulu, Pak. Bapak pernah ngambil motor ya? Nah, itu. Tolak. Ada BI checkingnya lulus, slip gajinya kan cukup. Padahal rumah subsidi kan 800.000 angsurannya. Harus sisa gajinya tuh 3 kali 800.000. 24. Sedangkan PNS dan MBR gajinya paling sisa di slip gaji 500.000. Walaupun gajinya 4 juta, potongan ini, potongan ini, potongan ini. Makanya dikasih jalan oleh bank, Pak, ada penghasilan tambahan enggak? Apa ini. Ya kalau yang nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau nggak ada penghasilan tambahan. Nah, tapi Koprumnas menyadari, walaupun MBR itu hanya sisa gajinya 500, karena kita kan udah biasa tukang sulap. Walaupun sisa gaji 500 itu tetap hidup. Bahkan anaknya pada lulus kuliah. Itulah hebatnya Indonesia. Nah, dengan itu berarti kita harus pasrah dengan pendekatan keyakinan dan keimanan. Makanya syaratnya punya KTP, Muslim, punya napas. Rezeki Allah yang ngatur, asal mau ikhtiar. Selesai. Dan kenyataannya lancar. Tandanya lancar, Koprumnas sampai saat ini nggak gulung tikar. Ya? Iya kan? Tanda lancar kan itu. Bahkan 2 tahun Koprumnas sudah bisa beli kantor sendiri ini. Punya anggota ini. Ini milik anggota ini, milik Koprumnas, Pak. Itu tandanya lancar. Baru 2 tahun. Apalagi udah 10 tahun, udah 50 tahun. Nggak tahu siapa yang dibeli ini gedungnya ini. Ya, kan? Mudah-mudahan itu panjang. Ya. Nah, saya berusaha untuk bagaimana di Koprumnas ini saya buat fondasi Koprumnas. Saya buat rel Koprumnas. Fondasi Koprumnas itu ibaratnya adalah rumah Koprumnas. Sudah saya tata ini, Pak. Sebagai rumah Koprumnas, di mana ruang tamu, di mana dapur, sudah saya tata. Ibaratnya saya nggak ada, Bu Putri nggak ada, siapa yang masuk rumah Koprumnas sudah tahu. Ini tempat tidur di sini, ini dapur di sini. Ya, karena sudah tertata. Apa itu yang tertata? Peraturannya, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya tertata. SOP-nya jelas. Siapapun yang mengendalikan Koprumnas sudah ada relnya. Ibarat kereta api sudah ada rel. Siapapun yang jadi masinis sambil tidur pun nyampe. Karena relnya sudah ada. Ini yang saya lakukan sekarang. Karena menyadari umur saya udah 69 tahun. Ya. Kalau saya nggak ada, Bu Putri kewalahan kan kalau belum dikasih rel. Misalnya saya nggak ada. Dia langsung ambil alih jalan. Ya. Nah, itu. Saya sudah persiapan itu. Ya. Karena saya sudah yakin bahwa apa yang saya lakukan ini adalah PIB. Perintah Allah, ibadah pada Allah, berkah dari Allah. Gimana nggak perintah Allah orang melaksanakan surat Al-Baqarah? Berantas riba. Ibadah, orang yang nggak punya rumah bisa punya rumah. Siapa isinya? Tukang parkir, tukang ojek, pedagang kaki lima, kuli bangunan, bapak-bapak pensiunan,
bapak-bapak karyawan PNS, karyawan pabrik, karyawan TNI Polri yang nggak lulus BI checking di KPR subsidi rumah pemerintah masuk sini semua. Ya. Ibadah. Terus ibu CEM, ibu cabang mandiri dapat uang berkah. Pak, sebulan ada yang dapat 5 juta. Ada yang dapat 10 juta. Dan ada yang dapat 50 juta sebulan. Di Koprunas. Ini mending bakal calon yang bakal dapat 50 juta sebulan ini. Ini ibu CEM Kerawang. 1.500 unit di Kerawang. Kalau 1.500 unit terpenuhi, ibu ini dapat fee marketingnya aja 2,5%. 250 juta ya? Enggak, 201. Hah? 200 harga jual rumah? 200 juta kali 2,5%, 5 juta per rumah. Kali 1.500, tapi dibayarnya 50.000 per bulan. Berarti kalau 1.500, 50.000 kali 1.500 per bulan selama 8 tahun. Ya, mungkin pasti. Masih ada lagi 20 juta kali 40%-nya 8 juta kali 1.500. Setelah terima kunci diangsur lagi. Pensiunan tuh. Sampai lunas. Ya, tinggal hitung aja 8 juta, bisa cicilannya si anggota setelah masuk rumah masih 10 tahun. Dicicil 10 tahun tiap bulan. Hak ibu itu. Apa kau merasa nggak rugi? Enggak. Nggak rugi. Ya. Karena kita sudah ada porsi-porsinya. Nah, itu jadi cabang mandiri. Cabang mandiri, satu cabang mandiri bisa cari 100 anggota, dapat 2,5% juga. Kali 8 tahun. Kalau 100 berarti 100 kali 50.000, 5 juta. Kalau angsuran rumah 1,5 juta, masih ngantongin 3,5 juta. Rumah gratis. Tambah lagi 100 lagi, tambah lagi 100 lagi. Bisa sampai 500. Asal mau. Bisa sampai 1.000. Asal mau, kuotanya masih ada. Cabang mandiri. Kuncinya semangat. Makanya saya bilang, kalau mau sukses di Koprunas, Bapak laksanakan 4K. Apa itu? K pertama, kerja keras. K kedua, kerja cerdas. K ketiga, kerja ikhlas. K keempat, kerja tuntas. Apa itu kerja keras? Kerja keras hanya 2 ciri khasnya. Orang yang kerja keras tidak pernah merasa lelah dan selalu bersemangat untuk ikhtiar. Nah, itu kerja keras. Jadi nggak perlu bercucuran keringat. Nah, silakan. Kerja keras, jangan merasa lelah. Aduh, capek. Kalau udah merasa capek, itu nggak kerja keras. Kalau merasa capek, bagaimana diikhtiarin? Olahraga. Ya kalau mau capek, saya ini udah 69 tahun. Kalau pagi-pagi bangun tuh pada sakit badan. Tapi karena saya ingat, saya kerja keras. Saya mati habis tuh. Sama. Kalau sudah usia di atas 60 tahun, pada sakit kalau pagi bangun. Iya, tapi itu harus dilalui dengan semangat. Saya bilang, ini gangguan ini. Pakai dimandi air dingin, sehat itu, segar lagi. Kopi, teh tawar, sarapan, segar sama-sama. Nah, nanti malam tidur, waduh besok sakit lagi nih. Itu. Tapi itu biasa yang begitu. Jangan diikuti yang begitu. Saya kalau udah ngomong begini udah nggak ada sakit lagi.
Ntar di rumah ingat lagi. Ya, di rumah ingat lagi. Tapi ingat aja nggak apa-apa. Itu kerja keras. Nah, kerja cerdas. Kerja cerdas itu Bapak harus jadi orang cerdas. Jangan melabrak resiko. Kalau kira-kira resiko, jangan dilakukan. Kira-kira rugi, jangan dikerjakan. Itu cerdas. Jangan rugi, resiko tinggi, dikerjakan. Justru yang harus dikerjakan adalah merebut peluang. Peluang itu kesempatan baik. Itu nggak pernah terjadi. Seperti apa sih Pak peluang? Gambarannya begini Pak. Peluang itu, taruhlah Bapak nggak suka main biliar, tapi lihat orang main biliar. Pada saat pertama dia menyodok 16 bola itu, ada bola satu, ini bola sodokan, bola putih. Tak, 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 tak. Kira-kira 3 cm bola putihnya. Disodok bola putih nyenggol yang angka nomor 1 pasti masuk lubang. Nah, itulah peluang. Itu yang diinginkan oleh para pemain biliar. Waduh, ini nikmat sekali nih. Istilah nyodok sambil merebut masuk. Setelah itu nggak diambil, atau Bapak nyodoknya seenaknya aja, nah, jadi nggak masuk kan? 1000 kali sodokan, kejadian seperti itu nggak akan berulang lagi. Nggak akan berulang lagi. Nggak tahu nomor 1 ada di tengah. Sodok lagi, nomor 1 ada di sana. Karena peluang itu nggak akan datang 2 kali. Makanya setiap ada peluang, ambil. Cepat. Nah, itu kerja cerdas. Ya. Nah, kerja ikhlas cuma 1 ciri khasnya. Orang yang kerja ikhlas adalah orang yang tidak pernah mengeluh. Hanya itu aja. Kalau Bapak Ibu atau kita semua masih suka ngeluh, itu nggak ikhlas kerjanya. Berarti kita tidak pasrah pada diri kita dan pasrah pada Allah. Sama Bapak dengan saya itu. Kalau saya mengikuti ngeluh, waduh, panas juga di mana hujan. Ya. Tapi aduh saya kalau nggak datang ini semangat terus, ya. Nggak boleh mengeluh dan jangan coba kita ini menyalahkan ya, orang lain kalau kita ada ketidakberesan. Salahkan diri sendiri. Jadi kerja ikhlas itu begitu. Jadi kita tidak boleh mengeluh. Kalau kita mengeluh, waduh saya ini udah nggak ikhlas. Karena sesuatu yang kita terima saat itu, kita harus yakin Allah yang atur. Kita harus ikhlas. Baik. Makanya saya pegang satu kalimat, Pak. Ini Al-Quran ini. Apa yang baik bagi kita, belum tentu baik bagi Allah. Apa yang tidak baik bagi kita, belum tentu tidak baik bagi Allah. Nah, coba dicerna. Yang baik bagi kita, keinginan kita tercapai. Tapi gagal. Kan tidak baik bagi kita. Kegagalan kita belum tentu bagi Allah itu nggak baik. Bisa saja kita sengaja digagalkan akan diberikan sesuatu yang lebih baik oleh Allah. Nah, ini ada ceritanya nih. Kemarin saya ceritakan juga ada tukang tahu. Tukang tahu setiap hari berangkat dari rumah bawa tahu sepikul, melewati sawah, melewati sungai. Setelah nyebrang sungai, langsung ke jalan raya. Di situ sudah ditunggu angkutan kota. Tiap pagi. Tiap pagi ditunggu angkutan kota. Pak Aris, saya masuk Pak. Taruhlah tukang tahunya Pak Aris gitu kan. Masuk. Suatu saat, Pak. Hujan rintik-rintik, kepleset itu tukang tahu di pinggir sungai, habis semua itu tahunya tumpah ke sungai. Dia nggak jadi ke pasar. Dia menyesali. Allah, ya Allah, kenapa saya jadi begini? Allah, gimana? Kan saya udah capek-capek Allah bikin tahu ini. Kalau kita nggak sadar, itu nggak boleh menyalahi Allah. Tapi ternyata apa? Besoknya dapat berita.
Angkutan kota yang ngangkut dia pada hari itu masuk jurang. Semua penumpangnya meninggal. Seandainya dia nggak tumpah tuh tahu, masuk kan naik mobil, mati dia. Allah punya acara, kamu belum waktunya mati. Jangan sesuatu yang tidak kita inginkan kita sesali. Dan saya pernah satu. Saya ini tentara, Pak. Pernah tahun berapa? Tahun 80 berapa itu? Ada pesawat yang jatuh di Condet, Hercules. Habis ditugaskan ke Jakarta untuk naik pesawat itu. Tapi anak saya di rumah nangis, saya telat setengah jam. Di Hussein Sastra Negara, itu dari Bandung itu. Pas Hercules udah berangkat. Yuh, kacau juga nih anak disalahin keren lagi terus kan. Tapi selang 30 menit berita, Hercules jatuh di Condet. Allah. Nggak ada yang sisa itu 150 personil itu. Ya. Jadi semuanya harus kita terima dengan ikhlas. Ya. Saya terima dengan ikhlas. Jadi dan kita jangan berpikir takut dengan meninggal, takut dengan itu semuanya udah diatur Allah. Makanya saya bilang ke anak-anak dan keluarga saya, inilah jalan usaha saya terakhir di Koprumnas. Sampai akhir hayatnya. Ya karena umur saya udah 69, mau kapan lagi? Usaha apaan lagi? Ya, bagaimana caranya Koprumnas ini menjadi koperasi yang betul-betul bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk Muslim, bermanfaat untuk Allah karena beratas riba. Itu tujuan saya. Hanya saya wakafkan untuk Koprumnas. Jadi anak istri saya, Pak, sebenarnya secara manusiawi dia tuh menghendaki saya jangan seperti ini kerjanya. Saya masih sering keluar kota kalau nggak ada corona, Pak. Paling di Jakarta seminggu saya. Ya sekarang 32 lokasi, ya harus saya datangi kan. Seminggu di Jakarta, 3 minggu di luar kota. Tapi terus dinikmati. Yang namanya naik pesawat saya ini udah biasa itu. Ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah kembali kepada pembangunan perumahan, bahwa rumah Koprumnas ini ada 2 program, yaitu program reguler. Program reguler itu program standar, dan yang satu lagi program percepatan, yang kita sebut apa namanya? Program pembangunan mandiri. Nah, program pembangunan mandiri. Jadi program percepatan pembangunan disebut program pembangunan mandiri. Yaitu Bapak Ibu bisa membangun sendiri. Setelah kita bangun, jadi setelah Bapak sudah 2 tahun ngangsur, saya bikinkan di lokasi yang sudah Bapak tuju, yang sudah Bapak miliki, saya bangun rangka struktur risikonya. Mana itu rangka risiko seperti apa? Ya, jadi rangkanya itu sudah saya bikinkan. Ya. Mana ini harusnya disiapin. Jadi struktur termasuk atap dan baja ringannya sudah jadi. Tinggal dindingnya silakan dibangun. Dindingnya lantai keramik, kusen-kusen pintu, pompa air, instalasi listrik. Silakan dibangun, akan 50 juta. Jadi kalau Bapak punya 50 juta, bangun sendiri, silakan cepat dulu. Nah, ini struktur risiko. Jadi hanya ditambah ada atapnya. Nah, tinggal dindingnya.
Suaranya nggak Nanti ada. Bapak Ibu bisa bangun sendiri. Batakonya apa silakan cari tukang sendiri. Tapi dihitung 50 juta. Bapak mau tingkat, silakan kita tetap hitung 50 juta. Kan rumah Bapak sendiri. Dan ini konstruksi ini udah bisa ditingkat, tinggal dipasang dak saja. Ya. Karena K250 ini. Ya. Cornya 2 kali bersama kekuatan jembatan. Nah, ini maksudnya program pembangunan mandiri itu, kalau Bapak punya uang, langsung bangun sendiri. Kalau nggak punya uang, tunggu reguler. Yaitu sesuai dengan nomor urut. Ya, jadi silakan Bapak lakukan dengan mau pakai bata merah silakan, mau pakai batako silakan, mau pakai hebel silakan, yang penting dihitung 50 juta. Jadi kalau harga 200 juta sudah angsurkan 24 bulan, berarti 74 juta. Masih punya utang ke Kompurnas 200 dikurang 74 juta. Diangsur 1,5 juta, berapa tahun lunas? Lebih cepat. Nah, itu. Ya, kita ada variasi. Dan insya Allah di setiap lokasi perumahan sudah kita siapkan nanti masjid. Ya. Sudah kita siapkan nanti hafiz Al-Quran untuk anak-anak. Ada juga ruko untuk toko sembakonya nanti silakan. Mungkin pasti akan mengambil ruko kan. Silakan. Jadi kita siapkan. Nah inilah satu cara Kompurnas melaksanakan PIB. Ya. Perintah Allah, ibadah kepada Allah, dan cari berkah dari Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah yang perlu saya sampaikan selalu kepada Bapak Ibu, bahwa Kompurnas ini memang unik, ya, bahwa kita ini dananya itu 100% dari anggota, untuk anggota dan diolah oleh anggota. Nah, karena kita semua anggota. Oleh sebab itu, jangan persamakan kita dengan developer. Wah, apa saya pengen punya rumah cepat, ya ke developer sana. Ya. Karena ke developer itu cepat rumahnya, tapi bayar bunganya itu. Ya. Sanggup bayar bunganya. Silakan aja kalau mau perang sama Allah. Nah, jadi kalau saya udah nggak mau perang sama Allah. Ya, paling tidak kalau di akhirat, di dunia selamat, di akhirat nggak selamat itu pasti akan diajab oleh diijab oleh Allah, dihisab oleh Allah. Ya, kita jangan anggap sepele, karena Al-Quran itu firman Allah. Kalau kita yakin itu perintah, kita nggak usah mikirin ya negara kita bukan negara Islam, tapi kita ini umat Islam harus tunduk pada Al-Quran. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu sebuah Kompurnas, tolong kalau ada hal-hal yang memang kurang berkenan dan kurang dimengerti, Japri, hubungi langsung. Bukan dibully atau bukan dicaci maki. Kompurnas bukan dicap tidak syariah. Kompurnas macam-macam lah. Karena kita juga udah berusaha. Ya. Ya. Apalagi kita ini kan baru 2 tahun ini. 2 tahun udah seperti ini. Ya. Ya. Angin. Oh, angin. Ya, bukan jadi 2 tahun kita sudah seperti, dan kita nggak terasa ini. Saya sendiri juga nggak ngerti kok 2 tahun kita sudah 20.000 anggota, nggak terasa. Dan setiap 2 tahun, tahun ketiga bangun rumah. 20.000 itu kan macam-macam waktunya. Ada yang baru 6 bulan, ada, apalagi Kerawang belum jalan ini, ya. Nanti 2 tahun yang akan datang baru
Mulai kita bangun. Jadi tahun pertama sampai tahun kedua urus perizinan. Urus perizinan ini Pak. Satu rumah sama dengan bikin rumah di Koprunas. Kalau Bapak bikin rumah, satu rumah, misal Bapak punya tanah 200 meter, bikin rumah, Bapak cukup ngajukan ke RT, RW, lurah, camat, selesai itu IMB. Ya. 1 minggu selesai IMB itu. Tapi kalau Koprunas jumlahnya ribuan, satu lokasi itu 1000, itu nggak bisa begitu. Harus 7 macam izin yang ditempuh. Nah, ini Bapak harus tahu nih. Izin lokasi adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kota, yang ditandatangani kalau dulu oleh Bupati, sekarang oleh Kepala Dinas UPTD. Apa maksudnya izin lokasi? Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada Koprunas untuk membebaskan tanah yang bisa akan dibangun perumahan. Itu maksudnya izin lokasi. Walaupun kita sudah beli, tapi tetap harus punya izin itu. Jadi izin yang diberikan kepada Koprunas untuk pembebasan lahan untuk perumahan Koprunas, itu namanya izin lokasi. Nah itu sebelum izin lokasi terbit, harus ada syarat izin lingkungan. Izin lingkungan itu harus persetujuan tokoh masyarakat di lokasi itu, RT, RW, lurah, sampai dengan camat. Baru kalau itu ada, sudah disetujui oleh tokoh masyarakat, baru kita bawa ke Pemda, urus izin lokasi. Dipersyaratkan lagi, harus ada perspek, pertimbangan teknik, atau tata guna bangunan dari Badan Pertanahan. Urus lagi. Setelah selesai, baru terbit izin lokasi. Setelah izin lokasi, harus kita ngurus lagi pipa banjir dari Dinas Pengairan. Untuk apa itu? Itu harus ada keterangan dari Dinas Pengairan bahwa tanah atau lokasi yang dibeli Koprunas itu kalau terjadi hujan tidak akan banjir. Diteliti oleh Dinas Pengairan. Nanti ketinggiannya harus sekian meter nih dari permukaan sungai. Dikasih saran dan perintah-perintah oleh Dinas Pengairan. Terus AMDAL Lalin, analisa dampak lingkungan. Nah, ini AMDAL Lalin ini, AMDAL analisa dampak lingkungan atau UPL-UKL ini dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten. Kalau analisa dampak lalu lintas dari DLAJR dan lalu lintas dan Polantas. Apa sih maksudnya itu? Nah, ya memang kita harus tunduk pada aturan mereka yang bikin. Jadi kalau AMDAL Lalin, AMDAL lingkungan, nanti harus dijelaskan kepada Badan Lingkungan Hidup bagaimana pembuangan sampahnya dari pembuangan awal sampai pembuangan akhir. Bagaimana pembuatan pembuatan tinjaknya, bagaimana aliran airnya, solokannya, juditnya, itu di AMDAL itu. Sedangkan AMDAL Lalin, lalu lintas, bagaimana membuat jalur jalannya itu, apakah nanti akan terjadi tabrakan antara pengemudi motor atau tidak, dibuat jalannya, itu semua direncanakan. Setelah AMDAL dan AMDAL Lalin keluar, naik lagi, kita harus beli tanah makam untuk para anggota yang menghuni. Besarnya 2% dari luas tanah. Kalau tanah kita ini 20 hektar, kita harus beli di pemakaman Pemda 2% kali 20 hektar. Pak, ini karena akan ada 2.000 kakak dan 20 hektar, nah 2% dari ini saya beli tanahnya.
sertifikatnya saya serahkan di pemakaman Pemda. Tanda terima, nah baru bisa ngurus pengesahan set plan. Karena pada saat ngurus pengesahan set plan di Dinas Tata Ruang, ditanya, mana Pak izin lokasinya? Mana amdalnya? Mana pil banjirnya? Mana tanah makamnya? Ditanya semua itu. Kalau nggak ada satu, nggak bisa. Jadi persyaratan itu harus ditempuh. Nah, setelah pengesahan set plan, baru kita bisa ngurus IMB induk, izin mendirikan bangunan. Dari Dinas Perizinan Terpadu. Nah, itu baru tanya, Pak, mana izin lokasi sampai dengan pengesahan set plan-nya? Nih, baru. Ya. Nah, setelah IMB induk, kita urus lagi di BPN sertifikat hak guna bangunan. Karena untuk membangun rumah jumlah banyak, sertifikat hak milik yang kita beli dari masing-masing rakyat, dari masing pemilik tanah, diturunkan haknya jadi hak guna bangunan. Karena hak milik nggak boleh dipecah jumlah banyak. Misal Bapak punya hak milik 5 hektar, nggak bisa dijumlahin, dibagi-bagi menjadi 500 kapling, nggak bisa. Hak milik. Hak bangunan atas nama koperasi. Yang bisa dipecah-pecah itu HGB. Jadi Bapak Ibu nanti nerima sertifikatnya HGB dengan hak milik. Bedanya HGB itu masa usianya hanya 32 tahun. Kalau 32 tahun nggak memperpanjang, jadi tanah negara. Padahal tadinya hak milik kan. Kalau hak milik tidak perlu diperpanjang seumur hidup. Adalah cara pemerintah untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Setelah Bapak terima HGB pecahan, untuk dijadikan hak milik atas nama Bapak, sehari selesai. Bisa ya Pak, jadi dari SHGB ke SHGB bisa? Ya bisa, justru memang itu rencananya pemerintah begitu, supaya keluar duit. Jadi dari HGB atas nama Koprunas, dibawa ke BPN, cuma di sudut kiri atas dicoret, HGB dicoret, hak milik. Bayar berapa biasanya? 500.000. Kalau lebih berarti pungli. Kalau lebih berarti pungli. Ya, sekarang jangan bicara pungli. Sekarang ini susah. Dari tadi 7 macam izin, yang ada kwitansinya cuma IMB. Izin lokasi nggak ada kwitansi. AMDAL nggak ada kwitansi. Pil banjir nggak ada kwitansi. Dalam peraturan itu harusnya gratis itu. Tapi kalau gratis berapa tahun juga nggak keluar-keluar. Sudahlah. Masih dalam batas wajar. Nah, ini yang harus dipahami. Yang penting harus dipahami, waktu dari izin lokasi sampai dengan IMB induk itu makan juga dibangun rumah. Karena nunggu IMB selesai. Jadi kalau orang kan hanya bisa ngumpul lama amat. Ya. Pak, kebanyakan kalau developer lain berarti pada saat dia bangun IMB-nya belum tentu ada. Apa sudah ada? Jadi mereka ini hampir nggak mungkin dia pada saat ngebangun itu berarti dia udah izin dulu dari tempat, baru dipasarkan. Tapi kalau di Koprunas beda. Kalau di kita kan dipasarkan dulu sambil izin. Dan developer yang sekarang dipasarkan langsung dibangun, saya yakin belum ada IMB-nya. Nah, ya. Hati-hati itu. Ya, jadi kalau yang developer dibuka nih, PT Asem Reges bangun rumah, 3 bulan langsung dibangun. Itu perlu dipertanyakan itu IMB-nya. Ya. Karena kita saja tadi rangkaiannya kan ini.
yang paling lama adalah AMDAL. Untuk analisa dampak lingkungan itu 6 bulan baru jadi. Jadi kalau ngurusnya 1 tahun setengah baru mulai ngurus, ya sekarang Ibu Cem terus sambil dagang sambil urus izin. Nah itu ya. Jadi ini Ibu Cem kita ini calon orang banyak duit. Pak, mereka pada tanya, apa jaminannya selama 2 tahun mereka tuh ngangsur bahwa mereka tuh dibangunkan rumah gitu. Ya. Apa jaminannya, Pak? Kepercayaan kepada Koprunas. Kalau dia nggak percaya, ya jangan anggota Koprunas. Karena kita semua adalah kepercayaan. Dan dia harus yakin bahwa kita ini adalah berkooperasi. Ya. Dia pasti juga nggak pakai jaminan. Ya, makanya harus memahami apa itu kooperasi. Perkumpulan anggota-anggota yang sepaham. Yang sama-sama kita gunakan kooperasi ini untuk balik aja Pak, pada tahun ketiga jaminan mereka dapat rumah apa ke kita juga nggak minta. Ya, jadi kita nggak usah begitu. Jadi yang penting yang belum yakin kita yakinkan, pelajari undang-undang koperasi. Ya pelajari aja undang-undang koperasi. Artinya kalau dia nggak yakin ya jangan. Ya jangan. Kita jangan memaksa. Karena koperasi maksa. Yang sudah masuk kan syaratnya untuk masuk jadi anggota Koprunas dia mengatur SOP Koprunas. Itu syaratnya. Sudah pelajari belum? Sudah bikin isi formulir anggota dia langsung nggak percaya, ya gimana ini orang? Hah? Waktu dia ngajukan permohonan dibaca nggak itu? Bahwa yang bertanda di bawah ini adalah saya, nama ini setelah mempelajari anggaran dasar, anggaran muatan saya bersedia menjadi mohon disetujui menjadi anggota Koprunas dan saya siap membayar simpanan pokok 300.000 sekali saja dan simpanan wajib 1,5 juta per bulan yang merupakan angsuran rumah. Selesai. Tanda tangan di atas materai. Sesudah tanda tangan dia menyatakan nggak yakin. Nggak yakin ya gimana itu? Berarti kan pelin-pelan dia. Hah? Apakah waktu dia mengajukan permohonannya dalam keadaan sadar atau mabok? Ya mungkin mabok, Pak. Ya, itu ya. Jadi sebenarnya kita ini ya harus menyadari bahwa Koprunas adalah milik kita. Kalau kita menyadari Koprunas milik kita, nggak ada masalah. Selesai aja urusan. Tinggal ada 2, pengurus, anggota. Pengurus adalah mengurus anggota, anggota juga wajib mendukung pengurus. Hanya itu aja. Ya. Pada saat RAT, rapat anggota tahunan itu tugasnya 1, menerima laporan pertanggungjawaban progres dari pengurus. Misalnya setiap tahun kita ada RAT. Sudah sejauh mana progres kerjanya dilaporkan. 2, sudah sejauh mana progres kerjanya dilaporkan pada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat baru pemilihan pengurus. Apakah pengurus yang lama dinyatakan dipercaya dengan laporannya atau tidak dipercaya? Bisa memutuskan penggantian pengurus. Dan kalau penggantian pengurus, siapa calon pengurusnya? Sesuai dengan kriteria yang di dalam anggaran dasar Koprunas. Udah baca belum anggaran dasar Koprunas? Syarat-syarat pengurus. Udah? Baca.
Itu di website ada itu. Bisa di-download kok. Di-download. Gratis. Syarat-syarat untuk jadi pengurus, untuk jadi ketua umum, ada sekitar 20 kriterianya. Cuman yang paling penting 4. 1, yang penting aja nih. Yang lain mah nggak penting. Tidak boleh nunggak 1 kali pun simpanan wajib selama 3 tahun. Nah, jadi kalau pengen jadi ketua umum nggak boleh nunggak. Tidak boleh nunggak sama sekali. 1 kali pun. Itu kan buat contoh. 2, tidak memiliki kartu kredit dan pinjaman di bank yang mengandung riba. Nah, ya, 2. 3, bisa membaca Al-Quran. Nah, itu gampang gitu ya. Alif. Ya, alif, Ba, ta, sa, itu udah cukup itu. nggak harus tartil. Nggak harus. Yang keempat, siap untuk dipilih dan memilih pengurus. Gampang. Ya. Cuma yang susah ini bisa nggak mengatasi halangan, gangguan, rintangan, cobaan agar Koprumnas bisa eksis seperti sekarang. Nah itu. Karena ya, banyak gangguan, halangan, rintangan dari internal dan dari eksternal. Terutama dari eksternal. Eksternal. Kalau eksternal bukan anggota. Kalau internal anggota. Justru banyakkan dari anggota. Anggota ya? Kalau eksternal yang bukan anggota, jarang yang bukan anggota nyerang Koprumnas. Dari anggota, internal anggota ini. Dia nggak paham, dia kurang paham, dan dia pura-pura tidak paham. Ini 3 macam. Yang paling celaka ini yang pura-pura tidak paham. Pura-pura tidak paham mengenai Koprumnas. Ini yang orang seperti ini yang memang tugasnya ya membuat isu negatif, selalu menghasut, selalu memprovokasi, yang tujuannya merusak dan ingin menghancurkan Koprumnas. Jadi dia ini orang yang dikategorikan tenang kalau lihat Koprumnas susah, susah kalau lihat Koprumnas senang. Ini orang itu nanti kayak begitu. Kalau sekarang Koprumnas seperti ini dia susah dia. Kalau lihat Koprumnas senang, dia maunya Koprumnas sengsara, berantakan, hancur, baru dia senang. Kalau Koprumnas mapan, Koprumnas stabil, Koprumnas bisa membantu membangun rumah sesuai dengan tepat waktu, susah dia. Ya, mudah-mudahan ini semua saudaraku sebagai anggota paham bahwa untuk membangun Koprumnas tidak seperti kita membalik telapak tangan. Ya, bahwa karena pemahaman dan keyakinan kita masih belum teruji. Ya, sama-sama anggota, tapi juga beda di dalam menafsirkan istiqomah untuk menjadi, dia tuh nggak istiqomah, tapi gimana cara jadi Koprumnas biar istiqomah? Harus bagaimana, Pak? Pertanyaan di sini. Koprumnas harus istiqomah. Enggak, artinya bagaimana caranya biar bisa istiqomah terus di Koprumnas? Karena tantangannya kadang saya yakin, kadang nggak yakin, kadang istiqomah, kadang nggak istiqomah. Gitu. Ya. Gimana tuh caranya, Pak? Gampang. Kalau kita ingin istiqomah, kita harus pasrah kepada Allah. Bahwa apa yang sudah kita yakini benar menurut Allah. PIP
Koperasi kan PIB, melaksanakan perintah. Kita sama-sama membangun, orang yang nggak punya rumah bisa punya rumah. Yang tidak di Koperumnas kita bisa dapat uang yang halal dan berkah. Kalau ini sudah diyakini, istiqomah. Apa lagi? Kalau ini Pak, non-Muslim bisa masuk nggak ke Koperumnas? Non-Muslim, karena kita negara bukan negara Islam, silakan sepanjang dia ini tunduk dengan aturan-aturan syariat Islam. Itu aja. Boleh. Misalnya nanti kalau kebetulan tinggal dapat kaplingnya di sebelah masjid, jangan protes kalau nanti masjidnya itu pakai loudspeaker yang suaranya keras. Karena di Koperumnas ini memang sengaja loudspeakernya nanti keras untuk membangunkan, mengingatkan sholat 5 waktu. Jangan diprotes. Sanggup nggak kalau dia kaplingnya kebetulan di samping masjid? Nah, buat pernyataan. Kalau nggak sanggup, lebih baik jangan. Karena memang kita diperuntukkan buat umat Muslim. Ya, apa lagi? Ada yang mau tanya nggak Pak? Ya, silakan anak tanya. Yang mau tanya di sini nggak apa-apa. Ya. Saya pengen nanya di sini biar ramai. Ayo Pak, tanya Ya. apapun Bella, boleh. Ya ini nih. Pak, Bu, pakai ini aja mic. Nama enak Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizka Pak. Ini kemarin kan ada teman aku nanya, dia itu non Muslim mau masuk Koperumnas. Itu bisa apa enggak? Ya. Uh-uh. Saya bilang tadi bisa, asalkan Aku dia soalnya belum Pak. pada atur anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan standar operasional prosedur Koperumnas. Tidak boleh piara anjing. Tidak boleh. Nah, ada ketentuan seluruh penghuni perumahan Koperumnas tidak boleh piara anjing di lokasi itu. Karena kita adalah rumah syariah, ya, kita harus sepakat tidak boleh piara anjing. Dan tidak boleh ada protes kalau untuk membangunkan dan mengingatkan waktu sholat. Boleh nggak ada ibadah kayak yang nyanyi-nyanyi itu kan di Kristen ada. Apa sih namanya? Ada kan mereka Ya nggak boleh. Jadi yang tinggal di situ tuh harus menurut ketentuan Islam. Assalamualaikum. Artinya kalau dia mau ngikutin nggak ada masalah. Ada masalah. Karena kita koperasi. Iya. Enggak, karena gini Bu, kita terbentur koperasi. Di koperasi tidak boleh membedakan agama. Karena kita juga setengah koperasi, setengah developer. Tapi tetap aturannya harus memang syariah. Ya. Gitu ya Pak ya? Ya. Karena kita kalau nanti kita kaku, kita ditegur sama koperasi. Ya, yang penting kita ini punya KTP NKRI. Tapi Bapak bilangnya diusahakan Muslim dulu. Kalau Muslim masih banyak, banyak yang kenapa harus memikirkan ini yang kayaknya lain? anggota-anggota Padahal Muslim masih, kecuali Muslimnya kayak di Manado tuh Pak ya, itu tapi ada 80% Sam juga. Bahkan pendeta juga banyak yang Muslim. Iya. Kita nggak bisa menghindar karena Ada memang dari kulturnya. Pak Febzul, Nggak ada masalah. Devi, Tera. Ada lagi sebelum ditutup, Pak ini ada yang tanya Pak, cari manajer apakah dibantu oleh Koperumnas Assalamualaikum. punya banyak unit, apakah ada batasan minimal pembelian? Pak itu pembelian banyak Pak seperti apa? Harus KTP. Per orang atau Ya intinya kan kita koperasi, jadi harus KTP. jadi satu KTP satu rumah. Ya. Jadi satu KTP satu rumah dan koperasi adalah anggotanya perorangan. Kalaupun ada cabang mandiri, dia bersifat hanya bagaimana mengundang calon anggota menjadi anggota. Setelah dia jadi anggota, dia tidak punya hak lagi untuk menguasai anggota tersebut. Karena anggota Koperumnas adalah perorangan yang langsung di bawah pembinaan badan pengurus. Ya, paham. Jadi jangan kayak partai lagi, dia sudah menjadi anggota kita, si cabang mandirinya bermasalah, orang yang direkrut semua suruh keluar dari koperasi, nggak boleh. Karena koperasi itu adalah dasarnya
anggotanya perorangan. Artinya banyaknya tidak terhingga. Yang penting ada KTP. Dia mau ada misalnya 10 apa 20 yang di booking nggak bisa. Ataupun dia PT ataupun apa beli 10 nggak bisa orangan. Jadi kalaupun ada agen cabang yang dia bawa 100 orang, ya tetap nanti itu perorangan ke koperasi. Tidak ada di bawah si agen A. Terus agennya keluar semuanya anggotanya dibawa keluar, nggak bisa. Karena sudah masing-masing. Oke, yang di Zoom ini mungkin ada yang tanya? Udah, ini udah saya bacain Pak dari tadi tuh pertanyaan juga. Sini ada lagi yang mau tanya biar saya karena hari ini mau ditutup. Ini yang di Zoom ada yang mau tanya lagi nggak? Terima kasih KTP anggota antisipasi sabotase rumah haji karena itu pengajuan industri dan sebagainya. Intinya tidak ada kesalahpahaman. Kita SOP. Ya nanti Pak pada saat tanda tangan terima kunci kita akan buatkan SOP Pak. Ya, karena SOP-nya dibuat nanti pada saat Anda menerima kunci di situ ada aturan-aturannya. Ya, Pak Darus. Ada lagi yang mau tanya di sini mungkin Bapak? Oke. Mana itunya mic-nya? Biar kedengaran sama yang di Zoom. Pak, monggo Pak. Tanya yang banyak Pak, mumpung ada Pak Ketum susah ini waktunya. Waalaikumsalam. Ya. Kalau seandainya yang utama sekali ini, maaf sebelum saya perkenalkan diri, Abdul Aziz. Sudah gabung Pak Abdul? Sudah. Oke. Barusan saya udah bayar yang ke-23. Masya Allah. Sudah jadi agen cabang belum ya? Oke. Ya, oke. Lanjut. Ini Pak Ketua, kalau seumpamanya kan kita Koprumnas ini asalnya kan diutamakannya untuk kita yang Muslim. Nah, bagaimana ada SOP-nya suatu saat kita kan tidak tahu kondisi ekonomi atau bagaimana ke depannya. Apakah ada SOP-nya dari Koprumnas bahwa umpamanya suatu rumah ini kita lepas atau kita jual? Adakah kita untuk ya, supaya rumah jangan dilepas ke non-muslim? Ya. Itu syariat. Kita pertama tadi kita kan sifatnya koperasi. Dalam berkoperasi kita tidak melihat agama, tapi setidaknya kayak kita menjaga komunitas. Bukan berarti mengecilkan. Mendahulukan. Ya, mendahulukan. Nah, yang utamanya. Ya. Jadi diutamakan nanti kalau dijual jualan dulu ke Bapak nanti ada umum. Jadi kalau Bapak nunggak, itu udah ada aturan. Bulan pertama bulan keempat Bapak boleh tawarkan ke umum. Bulan kelima ditawarkan ke anggota, Pak. Bulan ke-6 nggak laku juga, berarti anggota berikutnya. Ya, jadi sudah ada tahapannya, Pak. Jadi itu di situ udah kita kasih kesempatan dulu 1 bulan, Bapak jual ke teman, ke saudara, ke siapa terserah. Tapi kalau nggak ada, bulan berikutnya kita tawarkan anggota. Bulan ke-6 baru nanti kita berikan anggota yang selanjutnya menempati, maka uang Bapak juga kembali. Nah, dan kalau lebihnya, Bapak ambil, karena kami nggak ambil lebihnya. Jadi misalnya Bapak beli 200 juta, dijual 2,5, yang 50-nya akadnya untuk Bapak. Walaupun itu posisi dicicil. Seperti itu Pak, sudah ada tahapannya. Pada saat Bapak terima kunci, kami berikan. Sudah ditutup semua opsi-opsinya. Ya. Bapak nggak usah khawatir. Kecuali kalau sudah lunas. Kalau sudah lunas beda Pak, itu milik Bapak. Ini kalau Bapak nunggak gitu. Seperti itu. Karena itu sudah kita lakukan di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ada yang nunggak, kami berikan opsi. Dan gini, di setiap lokasi nanti, kita kan sudah akan kita siapkan masjid. Di dalam masjid itu kan pasti sudah ada komunitas Koprumnas. Ya. Jadi kalau saya sih maunya nih, bahwa Koprumnas ini siapa yang memiliki rumah dan menghuni, itu karakter Koprumnasnya, karakter KBK-nya itu tidak berubah. Keluarga besar Koprumnas. Nah, KBK inilah semacam trademark. Jadi nanti di setiap lokasi ada KBK. Ada ketua KBK-nya. Nah, kedua KBK. Jadi, nah, jadi semacam keluarga besar Koprumnas, Jonggol. Ya. Nah, ini memberikan satu
aspirasi atau memberikan inspirasi agar kita ini betul-betul solid dalam melaksanakan syariat Islam. Ya. Apalagi kita ini kan sudah kita siapkan masjid, Ya. sarana. Nanti pada saat pembangunan pertama itu Pak Ketum sudah diniatkan bahwa satu perumahan kami sudah siapkan 100 juta. 100 juta ya Pak ya? Ya. Untuk membangun masjid. Jadi nanti Anda boleh patungan di situ. Jadi lokasi sudah disiapkan, dana pembangunan kita siapkan 100 juta. Iya, Oh, iya. aja. Bapak khawatir ketika ada bantuan dari kuat dari mana, mereka akan ngatur di dalam. Bapak nggak mau diatur. Jadi masjid kan untuk ibadah kita. Untuk Ini ibadah. sebagai modal Dasar. pertama 100 juta. Silakan iuran. Iya. Karena kan ibadah kalau semuanya dari kita kan nggak merasa ibadah nanti. Yang masuk surga saya sendiri kan nggak enak. Ya enak. Ya, jadi sudah kita siapkan per lokasi 100 juta. Ya. Nanti ada habis Al-Quran kita siapkan. Kalau lahannya udah kita siapkan. Ya, jadi kembali KBK. Nanti kita ada KBK. Jadi ya taruhlah. Kalau RT sudah pasti ada. Kalau itu kan nanti urusan Pak Lurah atau Pak Kades ya untuk pembentukan RT. Tapi KBK ini adalah sama-sama seakan-akan pensiunan Koprunas lah gitu kalau ada pensiunnya gitu. Jadi keluarga besar Koprunas. Nggak usah khawatir. Nah, ada lagi? Ini untuk DP prioritas Pak, ada yang tanya. Ini kenapa? Gimana Bu caranya teknis untuk pilih coupling atau blok yang sesuai dengan pilihan saya? Saya misalnya mau di blok A, apakah saya mendapatkan dengan pasti dengan DP prioritas? Silakan Ya, jawab. saya jelaskan dulu ya. Jadi sebetulnya di Koprunas itu simpel Pak. Kami ada aturan bahwa di bulan ke-6 setelah dia bayar angsuran ke-6, maka dia boleh memilih boleh memilih angsuran, boleh memilih coupling yang sesuai. Jadi kalau misalnya saya urus satu, makanya kalau ada prospek nih, saran saya ya buat semua agen cabang atau teman-teman yang menawarkan, kasih tahu sama mereka, yang dia daftar duluan dijamin Pak dapat coupling paling depan. Siapa yang dia daftar belakangan, taksok-taksok, apalagi ada yang bilang begini di prospek, saya mau daftar kalau sudah bangun, bilangin Pak, saya nolak Anda Pak. Gitu. Kenapa dari sekarang saya nolak? Karena saya jamin 2 tahun lagi belajar dari yang lain, setelah 2 tahun kita hajuan. Karena ternyata sudah sold out semua. Jadi buat teman-teman nih, buat yang baru-baru, kayak misalnya saya baru buka di Serang, baru buka di Balaraja, baru buka di Tiga Raksa, buka di Kerawang, baru yang saya buka ini, saya kasih tahu sama Anda semua, terutama yang ada di sini, mohon segera jual secepatnya, karena yang paling masuk duluan, dia berhak pilih coupling paling depan. Jadi ini yang harus Anda jual sebagai marketing. Jadi salah kalau Anda tuh santai kayak di pantai, kayak tadi kan Tiga Raksa. Saya baru aja kirim share, udah ada yang survei. Terima kasih, Masya Allah. Emang semangat-semangat banget agen cabang saya. Justru ini harus jadi nilai jual. Jadi ketika ada lokasi yang terbaru, harusnya Anda orang yang paling semangat menjual. Kenapa? Bisa coupling paling depan. Karena kita melihatnya berdasarkan nomor urut. Kecuali memang kalau dia punya DP, saya nggak bisa larang. Bu, ini kan saya tapi saya mau pilih sekarang nih di blok A-nya gitu ya. Saya akan bilang nggak bisa. Karena saya tetap akan memilih coupling nunggu setelah 6 bulan. Kalau aturan dari SOP kami seperti itu. Tapi banyak di sini yang melanggar, manajer saya baru buka, dia udah buka server, Bu, pilih lokasi, Ibu DP langsung gitu. Yang nanti jeleknya jadinya tidak akan adil. Kalau saya maunya setelah 6 bulan kita pilih bareng-bareng kayak kita di pusat ya, kami nggak membolehkan. Walaupun itu lokasi baru buka, 6 bulan kami nggak jual. Pilih coupling. Anda masuk dulu, karena kita pakai nomor urut. Nah dari nomor urut ada misalnya nanti 300 orang kita lelang. Siapa yang mau pilih coupling silakan DP. Ada DP 2 juta, ada maju nomor duluan masuk. Jadi nanti yang udah DP dia duluan milih. Yang DP 0 dia pilihnya setelah orang yang udah DP. Disitulah keadilan kami asasnya. Tapi sekarang enggak. Saya lihat di Bu Endah di daerah banyak orang-orang yang sudah jual coupling harusnya nggak boleh. Setelah 6 bulan Anda baru pilih coupling. Kenapa 6 bulan? Nah, saya cerita dulu. Karena 6 bulan untuk coupling ini, kami kan mikirnya, kami bikinnya ini baru proses plan. Jadi Bapak Ibu harus tahu,
bahwa yang Anda pilih hari ini bukan kapling yang sebenarnya, tapi baru praset lain. Dan itu bisa bergeser. Dan kemungkinan bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena di PPJB pilih kapling kami ada aturan. 3-6 bulan Anda menunggak, maka Anda harus mundur dari kapling yang Anda sudah pilih, digantikan oleh orang yang lancar. Di situ sudah ada PPJB dan perjanjiannya. Barang siapa yang melanggar, bacalah di PPJB-nya. Jadi Anda jangan merasa, santai lah, saya udah pilih kok di depan, saya nunggak aja 6 bulan, saya jamin Anda cancel. Karena kami ada aturan. Jadi seperti itu. Baca. Jadi banyak yang tanya sama saya, bolak-balik, ternyata Anda tidak pernah baca SOP. Jadi saya mohon Bapak Ibu, untuk prospek Anda, ya siapapun Anda hari ini yang jualan lewat media online, karena ternyata Pak Ketum, ini adalah satu kebutuhan kami, ya untuk kami beranjak kepada agen cabang yang normal. Kemungkinan ini akan kami istiqomahkan, Pak. Ini kami istiqomahkan Sabtu Minggu, ya jam 1 Pak Ketum dan Ibu Putri akan hadir di kantor, dan tolong Anda bawa 2 macam prospek. Satu yang memang mereka mau online, ajarkan mereka pakai Zoom, jangan ada cuman undang, ayo masuk Zoom, jangan, kasih tahu udah download Zoom belum? Saya kasih videonya cara download Zoom, nanti Mas Kuli buatin. Jadi download Zoom dikasih tahu, kasih tahu. Nanti kalau udah klik ini, Anda tinggal klik aja, nanti kelihatan Pak Aris Wirya yang ganteng di situ, Ibu Putri yang cantik kayak Sani ini ada di situ. Nah, jadi Anda juga harus promoin. Jadi dari sekarang, kalau Anda mau prospek teman-teman atau saudara-saudara, adik, kakak, tante, tetangga, tolong Anda kasih tahu cara mereka masuk Zoom. Kebanyakan mereka biasa ngulek di rumah pakai sambal, nggak ngerti. Saya apa sih Zoom? Zoom itu makanan apa, bakwan bukan? Nah, jadi Anda juga harus mensosialisasikan tentang Zoom, Bu Eda. Videonya dikasih tahu. Mas Kuli nanti tolong buatin. Karena banyak ternyata ibu-ibu yang nggak ngerti Pak Zoom itu apa. Saya yakin Pak Ketum juga nggak tahu, betul nggak Pak? Sama. Jadi buat teman-teman semua, ini adalah tips untuk agen cabang saya. Jangan pernah berdebat dengan prospek baik di media sosial, baik Anda di WA, baik Anda dimanapun. Lebih baik Anda jadi orang yang mengalah. Dan kalau memang mereka serius, undang ke kantor. Pak, Bu, ayo kalau kita mau diskusi serius, bukan saya menggurui, mohon izin, saya juga bukan ustadz, bukan ustazah, mohon kita ke kantor. Ayo Bu, cek. Aduh, saya ke kantor, nggak bisa gini-gini. Oke lah, kalau gitu Bu, kalau Ibu ke kantor nggak bisa sibuk dan yang lain, Bu, bisa nggak jam 1 saya pastikan Ibu masuk Zoom. Nah, jadi pada saat jam 1, hari Sabtu, pastikan itu orang itu ada di Zoom. Kalau Anda memang niat mau prospek. Jadi nggak ada alasan buat Anda, aduh saya nggak bisa. Nah, ini kabar gembira untuk agen cabang. Mohon ini di-share, ini direkam nggak? Siapa Mas Kuri? Oke. Mohon ini diberitahu kepada Wenda, nanti semua agen cabang dikirimin surat kalau perlu atau di WA, di pribadi, Liana bantu. Kepada seluruh agen cabang. Ini kabar gembira. Mulai hari ini karena new normal, ya, Koprunas memberikan kebijakan. Apabila Anda memasuki grup new normal, kami ada grup agen cabang new normal, wajib mengerjakan PR 26 hari, yaitu video dan iklan, akan kami berikan biaya operasional 500.000 sebulan, lumayan buat beli pulsa. Oh, nggak ada yang tepuk tangan sih di sini, tepuk tangan dong. Dan ini kebijakan, saya udah minta izin sama Pak Ketum, Pak nanti Bapak nanti nggak ada masalah Pak, kalau ada 1.000 agen nggak ada masalah, kami siap mengeluarkan biaya operasional. Karena ini adalah untuk kebaikan Koprunas, kami harus merubah strategi. Saya melihat banyak rumah makan yang sekarang merubah strategi, Pak. Mereka jual makanan frozen, betul nggak? Nah kami juga sekarang harus jual presentasi frozen. Saya bilang ini Zoom ini adalah presentasi frozen. Kalau saya lebih senang dulu orang lihat Pak Ketum. Maaf ya Pak ya, saya jujur aja. Anda mau prospek, cuma lihat muka Pak Ketum aja, lihat mukanya doang Pak. Dia nggak nanya di dalam gini-gini, udah langsung bayar 1,8. Nah sekarang manfaatkan dengan presentasi frozen ini, saya bilangnya presentasi frozen. Ya lewat Zoom, harusnya Anda sebanyak-banyaknya prospeknya pastikan. Setiap agen cabang bawa 2 orang aja. Ini Zoom ini sebetulnya masih sedikit segini. Target saya udah bikin yang berbayar, ini saya bayar 3 juta ya kita bayar ya. Ini bisa mau 200-500 partisipan kami siap. Ini sebetulnya kan fasilitas untuk Anda semua Pak. Supaya Anda nggak alasan ke saya, betul nggak? Aduh Bu, ini lagi PSBB, lagi lockdown, lagi apa? Oke lah. Tapi kami akan menjual presentasi frozen sesuai kebutuhan Anda. Jadi sekarang kami sedang galakan di manajer-manajer kami ya, mungkin Bu Ainun ada di situ,
Setiap hari saya suruh bikin video. Saya nggak mau tahu Anda duduk di lokasi, tidur di lokasi, main di lokasi, Anda buka main coklat kah apa, ngomong tentang lokasi Anda. Supaya orang yang saya nggak yakin, saya belum bikin lokasinya, bikin dari mana arahnya, bikin videonya, sehingga orang kalau ke situ nggak nyasar, nggak perlu ketergantungan sama orang. Ini adalah kehebatan pada Cem. Mana Cem ini? Jangan-jangan Cem saya tidur semua. Halo Cem, kalau perlu jawab di WA, ya karena saya kepingin ya semua Cem menunjukkan lokasi Anda masing-masing. Kalau dari kereta api, kalau perlu dari video. Dari kereta api turun cuma 5 menit, ya di videoin. Dari bis turun cuma 2 menit, videoin. Naik angkot segini, videokan. Sekarang zamannya udah frozen Pak Bu. Jadi jangan Anda jadi alasan, oh saya nih prospek saya nggak jadi gabung karena dia nggak tahu lokasinya. Maaf, Anda bodoh. Kenapa Anda nggak pakai video? Sekarang zaman sudah bisa video call. Bu, nggak ada yang mau survei, nggak apa-apa, Anda survei aja sendiri, berdiri aja di lokasi. Ya kan? Bu, Pak, ini saya udah di lokasi. Ayo, kemarin kamu katanya nggak yakin kalau nggak lihat lokasi, ini gua di lokasi, kasih dia servo. Ngapain Anda pusing? Betul nggak? Sekarang new normal, men. Jangan bikin susah jualan. Betul nggak? Ya, Bapak Ibu ya. Saya kepingin hari ini Bapak Ibu bantu saya, kami ada program reward. Barang siapa yang mau ikut program reward, maka bonusnya adalah 500.000 plus emas minimal 1 gram. Kok nggak ada yang tepuk tangan lagi? Keren. Keren banget. Jadi saya terus terang, saya minta izin sama Pak Ketua Mas Antam. Tujuan kami adalah kami ingin menularkan kepada Anda. Kemarin kita panggil ini apa ya? Apa namanya? Yang publik itu apa? Apa namanya Pak? Accounting? Apa? Konsultan publik. Apa Pak? Oh ya, kami kemarin sudah minta akunting publik untuk datang. Jadi ini adalah Pak Ketum luar biasa, ingin transparansi ya kepada anggota. Dia tanya sama saya, koperasi rekeningnya ada duitnya nggak? Saya bilang nggak ada Pak. Terus kemana uangnya? Tenang Pak, saya sudah menjalankan syariah bersama Pak Ketum. Ayo Pak, ikut saya besok kita ke bank. Kami sudah menyimpan uang miliaran ada di emas. Jadi Bapak yang RAB kami, RAB-nya Pak ya 300.000 untuk bayar tanah dari 1,5, 200.000 operasional dan fee marketing dan perizinan, 1 juta untuk pembangunan rumah jaminan kepada anggota. Jujur aja, saya sebagai marketing sekarang jauh lebih pede daripada waktu saya jual 1 juta. Jadi waktu itu saya sempat komplain sama Pak Ketum, kenapa Pak dinaikin jadi 1,5 juta? Jadi Bapak beruntung ya. Jadi menurut saya anggota lama sangat beruntung. Ada yang 700, ada yang 900, ada yang 1 juta ya Bu ya, paling tinggi ya. Kalau mereka cancel, saya nggak pernah nahan. Udah Bu, cancel aja. Kenapa saya nggak pernah nahan? Ya karena bukannya apa-apa. Saya harus pede menjualkan produk ini. Jadi kata Pak Ketum, kamu mau sistem tambal sulam? Saya merasa gini Pak, dengan 1 juta, jujur aja, saya ngomong jujur sama Anda ya, terutama yang belum gabung nggak ada masalah. Dengan 1 juta, andalan saya cuma kayak orang arisan. Hari ini dibangun 10, besok 20, besok lagi 30. Karena kan tanggal masuknya beda-beda kan? Pak Ketum nggak mau. Saya nggak mau. Terus gimana Pak? Saya sebagai developer harus menjamin. Kalau memang tahun ketiga mau dibangun, kamu harus minta 1,5 juta kepada anggota. Saya 2 hari nggak tidur Pak, stres. Aduh, gimana agen cabang saya bisa jualnya ya? Karena kan saya bertanggung jawab di marketing. Gimana caranya supaya 1,5 juta bisa jual? Saya nggak mau jual. Saya boleh cari ya brosur saya. Brosur saya semuanya tidak ada jual 1,5 juta Pak. 50.000 per hari. Karena kalau Anda jual 1,5 juta orang udah takut duluan, betul nggak? Ayo beli rumah kami seharga 50.000 per hari. Makanya saya larang agen-agen saya. Kamu kalau mau laku tulis tuh di kantor kamu gede-gede. 50.000 per hari, gede kalau perlu tulisannya setinggi kita. Kenapa? Buat daya tarik. Karena apa? Baca cara marketing itu sangat different banget. Jadi buat teman-teman semua, ya ternyata setelah saya jalankan di era new normal, Pak, subhanallah, masya Allah, saya lihat di depan mata, ternyata closing menjadi indah, mudah, menyenangkan. Kenapa? Karena ternyata Koperumnas bisa membuktikan di zaman pandemi ini, ya, insya Allah kami Koperumnas bisa membangun karena kami sudah membuat satu kebiasaan yang 1 juta simpanan anggota dibelikan emas, ditaruh ke safe deposit box supaya kami bisa menjalani inflasi. Saya berasa kemarin pada saat dolar naik, saya lagi bangun harus beli besi, besinya naik di luar RAB, alhamdulillah Koperumnas bisa beli.
Nah, inilah yang akan kami tularkan kepada agen cabang anggota, bahwa setiap bulan kami jual emas di bawah, tolong Anda download Kopermat gratis, Anda boleh beli, Anda belanja sambil sodako, dari 3% kami ambil keuntungan, 2,5% kami sodakokan untuk Kopermas Peduli. Jadi Anda menabung sambil bersodako. Mau nggak Bapak Ibu? Pak, bantu saya, tolong di aplikasi namanya ada Postjack, mohon Anda download sebanyak-banyaknya. Sekarang baru di bawah 1000. Saya mohon Anda semua share, karena Kopermat ini adalah ibadah. Ya, saya minta sama Pak Ketum kemarin, Pak Ketum saya mohon izin, saya mau tularkan budaya Pak Ketum, bahwa ternyata di tabungan rekening Kopermas tidak ada dana. Yang ada adalah emas, kami sudah hampir 20 miliar kami sudah adalah untuk pada tahun ketiga anggota Kopernas, bahwa tahun ketiga kami akan membangunkan struktur Risdita Plus sama gentengnya, insya Allah Anda boleh bangun suka-suka kalau Anda mau percepat pembangunan. Inilah hakikat daripada program mandiri, bahwa Pak Ketum menjamin bahwa kami nggak mau sistem kotak. Tinggal Anda mau cepetin atau mau lambatin, itu masalah Anda. Yang penting kami sudah siapkan hak seluruh anggota, struktur kotak risa dengan gentengnya sudah kami bikinin dengan 24 juta tadi. Karena dia pemikiran Pak Ketum ya, kita beri tepuk tangan dong untuk Pak Ketum ya. Silakan Pak Ketum diteruskan. Bangga Pak. Ya, saya kira ini adalah satu konsep. Dengan 1,5 juta kita tidak ada lagi kerabat. Jadi 2 tahun itu sudah jadi fondasi dan atap dengan genteng, baja ringan dengan genteng. Jadi nanti akan terlihat pada tahun ketiga kalau di situ ada 1000 rumah sudah jadi. Karena dengan 24 juta itu sudah cukup untuk bikin struktur risditak, genteng, dan baja ringannya. Kalau dilihat dari atas, rumah kayak udah jadi kan? Iya. Tinggal dinding, silakan yang mau cepat bangun sendiri, saya potong 50 juta. Dia modelnya kayak harus bertahap, nggak bisa langsung. Iya, jadi insya Allah inilah dalam rangka menjamin ada 5 yang angsur, 5 kita bangun. 5 kita bangun. Kenapa? Karena kita sudah punya cetakan. Ya, kita sudah beli cetakan. Satu cetakan itu, satu rumah itu isinya berapa item? Satu rumah. Ada 60 item. Satu rumah bikin itu 200 juta satu unit, satu cetakan. Kita sudah punya 2. Nanti setiap lokasi 1 unit cetakan. Sehingga 1 bulan bisa 30 rumah. Sehingga mau bangun sendiri, udah bangunnya sendiri. Ya. Maka kita sudah menggalakkan sendiri. Nah, jadi inilah inovasi. Tambah lagi sekarang ada Kopermat dan Kosjek. Nah, Kopermat kita sudah. Nah, Kosjek nanti ke depan kita sama dengan Gojek dan Grab. Bedanya kalau Grab dan Gojek itu setiap dia ngangkut orang atau ngangkut barang dipotong 20%. Kalau Kosjek nggak ada potongan. 100% hak dia. Tapi dia wajib ngangsur 50.000 untuk ngasih uang dapat. Siapa saja yang anggota
Koperumnas punya motor, mau jadi Kosjek, silakan. Sekarang semua data udah dipindah ke Kosjek, Pak. Ya. Jadi mereka tinggal aktifin aja. Nah, itu. Jadi data yang NAK sudah dipindah ke Kosjek, Anda cuma tinggal aktifin, Itu. kasih Jadi SIM kalau dan mau STNK. nanti mudah-mudahan Gratis kita semua bisa untuk transportasinya melalui untuk Kosjek. Kopermas juga. Jadi di daerah-daerah nanti, ya, Kosjek ini merupakan unit usaha Unit dari usaha. Koperumnas. Subkon. Ya sekarang bagi yang nggak punya keterampilan, ya jadi Gojek kan pakai Kosjek. Konsumennya kita, nah ibu bapak kan butuh sembako, butuh gula, butuh beras, butuh minyak, ngapain beli ke Indomaret? Beli ke kita. Tinggal diantar oleh Kosjek. Harga lebih murah. Dapat SAU, dapat ibadah, sedekah. Masa nggak mau? Nah, jadi ini yang Nanti di susah. belakang mau buka. Ya, Kayak Alfamart, kita nanti akan buka Alfamart, konsepnya Kopermat Store, itu konsepnya kayak Alfamart. Jadi setiap orang boleh buka nanti di rumahnya. Tapi mini. Mini, kayak warung kecil. Nah, Itu nanti, iyalah, ini akan dalam rangka membantu UKM. jadi nanti misalnya di lokasi Jonggol, kita bisa bikin beberapa Keren di pokoknya. lokasi mana kita bikin. Terus nanti produknya dijualkan online ya Pak? Iya, Ke seluruh online semua. Indonesia. Langsung ketemu dengan pembelinya. Jadi bukan lewat kita hanya aplikasi aja Dan Pak. kita nanti akan memberikan distribusi apa saja yang dibutuhkan. Butuh sembako, beras Cianjur berapa ada di kita. Tinggal Ada yang tanya nih Pak, apakah Kopermat sama Kosjek pakai uangnya Koperumnas? Beda rekeningnya Pak ya? tidak. Jawab itu. Karena nanti Jadi Kopermat itu sebenarnya usaha dagang, mau dagang makanan, mau dagang pakaian, mau dagang apa saja, silakan pas. Kita sudah ngirim uang ke si penjual ayam geprek itu, dan ayam geprek itulah langsung ngirim kepada si pemesan melalui Kosjek. Beda lagi, biaya Kosjeknya ditanggung oleh si pembeli. Itu jadi seperti di Tokopedia lah, ya. Nah, itu. Cuman ini milik kita, kalau Tokopedia milik orang. nanti di belakang kami ada kantornya, Kosjek sendiri, Kopermat sendiri. Jadi di belakangnya. Jadi nanti kita akan lihat, Baik. ya, Kopermat mini Yes. di seluruh Indonesia. Akan nyanyi 212. Ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kalau pertama mesti mimpi dulu ya Pak. Nah, Karena dulu Kopermas juga dibangun dari mimpi dulu Pak, nggak ada yang percaya Pak. betul. Di awal-awal nggak ada yang percaya Orang Kopermas. saya yang bikin aja bingung. Kenapa bisa begini? Ini karena restu dan ridho Allah. Kalau bukan ridho Allah, Pak, saya juga bingungnya apa? 25 tahun developer, saya nggak pernah beli tanah tanpa DP. Lillahi ta'ala. Saya beli 5 hektar saja harus siap DP 20%. 1 meternya 50.000. Kalau 5 hektar berarti 2,5 miliar. Saya harus ngantongin 500 juta kepada pemilik tanah DP itu. Sisanya harus lunas 2 tahun. Koperumnas 25 hektar, harga per meternya 200.000 tanpa DP bisa diangsur 60 bulan. Nah, siapa yang sanggup? Makanya teman-teman saya developer, gua heran sama si Aris bisa begitu, bingung gua. Jangankan lu, gua aja bingung. Nah, itu. Iya. 32 lokasi tanpa DP semua. Dan kalau nggak corona ini, saya akan mendatangi 20 lokasi untuk siap di PPJB. Jadi tambah lagi 32, tambah 20 lokasi. Cuma corona, saya nggak bisa datang. Yang di Jabodetabek aja kan. Karena kita sasarannya di 514 kabupaten. Minimum kita bisa 300 lokasi. Insya Allah kita bisa punya Bank Koperumnas.
Amin. 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 Yang kita gunakan untuk sebesar-besar anggota, silakan anggota yang membutuhkan untuk renovasi rumah, ambil Koperumnas tanpa riba. Ya karena uang anggota kan, sekarang masuk anggota kan 2 tahun nganggur itu Bang. Iya, betul. Silakan pinjam. Kalau pinjam 50 juta ya bayar 50 juta. Kalau udah lunas mau ngasih sodako terserah, nggak ngasih terserah. Karena tanpa riba kita. Nggak ada riba, intinya saudara. Nah, itu kan. Jadi rencana ke sana. 2 tahun uang nganggur. Bayarnya setelah lunas, Pak, sodako. Oh iya, setelah lunas mau ngasih sodako terserah. Gitu kan. Nah, sodako kita kumpulkan untuk kita pembangunan masjid, pembangunan yayasan yatim piatu apa semua. Bukan Itu diputar rencana kita. hasilnya ya Pak. Dan bank itu tidak akan disalurkan selain kepada anggota. Dan hanya untuk kepentingan renovasi rumah. Nah, jadi kita harus fokus. Ya. Misal udah lunas di rumah, pengen direnovasi di tingkat. Oh, Pak, saya mau tingkat Pak. Ya udah, biaya tingkat itu paling 100 juta. Pinjam. Sebulan 1 juta. Nah, aja kan. Udah nggak usah macam-macam udah. Nah, sertifikatnya titipin di Koperumnas gitu kan. Ya taruhlah kena hari jaminan kan, dititipin aja. Dasar Pak. Ya saya kira cukup ya. Oh, oleh saya dari Koperumnas, dari Badan Pengurus mengucapkan terima kasih